Jadi ini dinasti ini harus kita hancurkan. Dinasti ini harus kita hancurkan. Dinasti dari Joko Widodo ini. Ya. Kita tidak terima ya bapaknya jadi presiden, anaknya nyawapres. Kita tidak terima ya bapaknya jadi presiden, anaknya nyawapres. Kita sudah sepakat semua ya bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan ada takut di sini. Kalau kita minta Gibran mundur itu berarti kita bisa makar. Nggak usah ada takut-takut seperti itu. Jadi Prof, kita nanti suarakan lagi untuk membongkar siapa itu Fufu Papa ya. Setelah kasus ini ya UGM mengakui bahwa Pak Jokowi terdaftar di program Sarjana Muda, ya tidak mungkin punya skripsi seperti itu dan tidak menulis skripsi kalau Sarjana Muda. Maka kita selesaikan sampai di sini. Ya, silahkan kalau dampak hukum tata negaranya bagaimana itu domainnya mereka, ahli-ahli hukum, bukan kami. Selanjutnya kita akan bongkar siapa itu Fufu Papa. Ya, dengan setiap post itu banyak sekali vulgarnya. Ya, apakah itu si asam sulfat atau si Fufu Papa yang lain? Nah, itu harus dibongkar sejelas-jelasnya Pak Prabowo Subianto. Kami tidak ingin kalau itu benar dari Gibran, maka dia tidak layak. Dia tidak layak menjadi wakil presiden dengan pola pikir yang sangat vulgar semacam itu. Ya, itu pasti kena ITE itu. Ya, jadi kita akan bongkar sampai sedalam-dalamnya untuk cari kebenaran karena mereka pejabat publik, apalagi presiden dan wakil presiden harusnya menjadi tiang moral, contoh bagi warga negaranya. Ya, kalau orang lain nggak kita urusin, ya kan, karena warga negara biasa juga, ya kan. Sampai jumpa rekan-rekan. Ada lagi, ya Pak. Saya sudah kirim surat ke Pak Prabowo bahwa Presiden RI dihina oleh Fufu Papa. Misalnya pada tanggal 24 Juni 2014 dia bilang begini, udah dibela-bela jadi mualaf, malah dicerain istri, punya anak homo, biji tinggal satu, gagal nyapres, duit habis, aduh, itu menyakitkan Pak. Saya sudah kirim surat ke Pak Prabowo supaya singkirkan dia Pak. Dan silakan kalau ini saya punya surat masuk di seknek ada surat resmi. Saya tidak setuju ini Pak. Saya tidak setuju pernyataan ini menghina presiden yang sudah terpilih. Saya baru kalimat ini sampai sekarang dia tidak pernah bilang, Pak saya minta maaf karena itu akun saya dulu. Tidak pernah kan? Terima kasih Pak. Saya yakin di ruangan ini kalau kita sudah hadir di sini itu berarti kita sudah sepakat semua ya bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin juga kita sudah sepakat dengan para purnawirawan ya yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan ada takut di sini. Kalau kita minta Gibran mundur itu berarti kita bisa makar. Nggak usah ada takut-takut seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pesan saya kepada Bung Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa dan Bung Fadila, santai saja menghadapi laporan ini karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil aja. Nggak usah dianggap hebat ini, intimidasi yang kecil, kerikil. Tahu nggak itu kalau kerikil ada di depan kita tendang aja begini. Kan gitu. Ini bukan batu sandungan yang besar yang perlu kita angkat rame-rame, ini cuma kerikil. Jadi nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu lebay bahasa anak sekarang ya. Kenapa masih usil dalam isu ini, kenapa? Bukan usil Bang, ini kan untuk menjawab pertanyaan publik. Apa pertanyaan bahkan publik? Abang sendiri pun bertanya kan sekarang siapapun. Kok sampai sekarang itu bahkan seorang di Tipidum pun itu tidak mau memegang atau tidak berani memegang ini loh, versi fisik atau versi analog dari ijazah Joko Widodo. Sama seperti gelar perkara atau konvers lainnya. Semua dideret di atas meja sehingga wartawan bisa memoto versi fisiknya. Sekarang apa yang terjadi? Gak ada satupun versi analog atau versi fisik yang ditampilkan oleh Dirtipidum di meja dia. Yang ada adalah versi proyektor. Dan yang katanya versi ijazah yang asli yang diserahkan oleh iparnya Pak Jokowi, itu pun
versi terrotasi dan jauh dari focal point dari fokus kamera. Menurut saya Bang Risman melakukan hal yang sama kalau begitu dengan Jokowi. Kenapa? Ketika mulai ada narasi-narasi di ruang maya bahwa Bang Risman tidak pernah mendapat ijazah dari perguruan tinggi di Jepang, Bang Risman juga tidak pernah memperlihatkan ini loh. Pernah di lab saya langsung sama transkrip nilai juga kan, saya tunjukkan. Makanya saya bilang, kenapa Pak Jokowi nggak menyelesaikan itu dengan begini loh? Ini punya saya, ayo datang kalian semua, ini. Saya Presiden 2 periode Republik Indonesia, saya berutang budi sama kalian untuk menunjukkan ini. Ada utang budi Bang kepada rakyat yang memilih. Bang Risman memilih menunjukkannya di laboratorium. Tidak apa-apa, tidak persoalan. Seorang Jokowi menunjukkan ijazahnya di Polda Metro Jaya juga tidak salah kan? Sebenarnya kalau kita jeli melihat video-video kelompok yang selalu mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ini ya teman-teman, nampak dengan jelas bahwa ini bukan hanya sekedar tentang ijazah saja yang sedang mereka persoalkan. Dan mungkin bahkan juga sebenarnya mereka ini nggak peduli ijazah Pak Jokowi itu asli apa enggak. Karena bukan itu tujuan yang sebenarnya ingin mereka capai. Saya melihat ada rencana besar yang sedang mereka mainkan di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi ini. Ya, bisa jadi tujuannya adalah untuk memisahkan kedekatan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Bisa jadi juga nih, untuk menciptakan ketidakstabilan politik nasional. Atau bahkan bisa jadi ada motif untuk kepentingan politik di 2029 mendatang. Yang jelas, sekali lagi, saya meyakini bahwa ini bukan hanya sekedar tentang isu ijazah, melainkan kelompok ini nih memiliki tujuan politik yang lebih besar daripada hanya sekedar persoalan ijazah. Dan bahkan bukan hanya saya yang meyakini bahwa isu ijazah palsu Pak Jokowi ini dinilai bermotif politik yang memang sengaja dimainkan oleh lawan-lawan politik Pak Jokowi, teman-teman. Tetapi ya, mayoritas masyarakat Indonesia pun juga meyakini bahwa isu ijazah ini adalah bermotif politik. Nah, hal ini berdasarkan survei Center for Indonesian Strategic Action atau CISA. Dalam survei yang dilakukan oleh CISA tersebut, teman-teman, hasilnya sebanyak 89,87% responden menilai bahwa isu ini nih sangat mungkin sengaja disebarkan untuk kepentingan politik tertentu yang bisa jadi kelompok itu adalah lawan politik Pak Jokowi. Jadi teman-teman, saya berharap nih kita tetap harus selalu hati-hati dan selalu waspada. Jangan sampai kita mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok ini. Karena sejatinya kelompok-kelompok ini adalah manusia-manusia politik yang dibalut dengan ilmuwan, akademisi, peneliti, dan lain sebagainya. Sebenarnya tujuan mereka tidak benar-benar ingin membongkar kebenaran ijazah Pak Jokowi. Tetapi ada tujuan yang sebenarnya adalah mereka hanya ingin meng-downgrade nama Pak Jokowi. Tujuan mereka hanya ingin menjatuhkan harkat martabat Pak Jokowi dan sengaja ingin menciptakan ketidakstabilan politik nasional hanya demi kepentingan kelompoknya untuk tujuan politik di 2029 mendatang. Oke teman-teman, sebagai generasi muda kita harus selalu waspada dengan gerakan-gerakan seperti ini. Bye.